Sobat Misdinar. Halo Sobat Misdinar, kembali lagi nih bersama saya Frater Mario MSF di acara Bisik Biarawan Asik. Ya, kesempatan kali ini kita mau ngebahas tentang iman nih teman-teman. Apa sih itu iman dan bagaimana kita mewujudkannya? Karena mungkin seringkali kita mendengarkan ajaran dari guru ataupun homili dari Romo saat misa tentang kita harus mewujudkan iman, kita harus mengembangkan iman kita. Tapi kita nggak tahu pengertian iman itu apa. Nah, pada video ini kita akan menjelaskan itu semua. Namun sebelum itu kita akan perkenalan dulu karena saya nggak sendirian nih di sini. Ada teman-teman saya yang akan menemani saya untuk menjelaskan apa itu iman dan lain sebagainya itu. Nah, perkenalkan dulu nih ya. Ini dia teman saya yang pertama. Halo Sobat Misdinar, saya Frater Franz OFN. Nah, teman yang kedua adalah ini. Teman-teman Misdinar, halo sobat-sobat Misdinar, salken, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Frater Adrianus da Costa OFM, biasa dipanggil Frater Adrian. Yang ketiga adalah ini. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Supaya disayang, ayo kita kenalan yuk. Nama saya Frater Evan MSF. Wah. Dan yang terakhir adalah ini. Maling mangga. Hai sobat-sobat Misdinar, perkenalkan nama saya Frater Iren MSF. Sabar ya, aku lanjut kerja maling. Ya teman-teman, udah kenal kan nama Frater di sini. Dan sebelum masuk ke penjelasan, kita akan mendengar dulu nih apa sih pendapat teman-teman Misdinar dari Paroki Banteng, Yogyakarta tentang apa itu pengertian iman dan bagaimana mereka mewujudkan iman mereka. Selamat menyaksikan. Menurut aku, iman itu adalah kepercayaan, dimana aku mempercayai Tuhan Yesus. Gitu aja sih. Menurutku iman adalah keyakinan akan Tuhan. Menurutku iman adalah kuasa dan kepercayaan dari Tuhan yang ada dalam diri kita masing-masing. Kalau bagaimana menghayati imanku, aku itu melakukan pelayanan di gereja. Salah satunya itu sebagai misdinar. Sama aku juga sering tugas kor. Terus aku juga rutin setiap minggu untuk selalu ke gereja mengikuti misa. Terus untuk di luar itu, aku juga ada pelayanan di sekolah. Karena di sekolah aku itu ada yang namanya persekutuan doa, jadi aku di sekolah itu membantu mengiringi persekutuan doa itu. Caraku menghayati imanku adalah mengikuti misdinar dan komsos di gereja. Caraku untuk mendalami iman itu dengan menjadi misdinar, mengikuti tugas kur, dan menjadi lektor. Oke sobat Misdinar, kali ini saya ingin menanggapi tentang penjelasan yang teman-teman sampaikan terkait dengan pengalaman iman, tentang pengertian iman yang teman-teman pahami. Jadi untuk memudahkan dalam memahami iman, di sini saya akan memberikan penjelasan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, pengertian iman secara umum. Yang kedua, saya akan masuk ke dalam ranah menurut perjanjian lama dan menurut perjanjian baru. Baik, menurut pengertian secara umum, itu saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kepercayaan, berarti sesuatu yang keteguhan hati, keseimbangan batin. Dan kata iman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini masih bersifat sangat umum, terutama kata percaya ini. Kata percaya bisa saja percaya kepada sesama manusia,
percaya kepada Tuhan, itu masih luas. Jadi beriman itu sifatnya sangat, kalau disempitkan lagi itu beriman itu hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Itu. Yang berikutnya adalah dalam perspektif perjanjian lama. Dalam perspektif perjanjian lama, kata iman itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani, yaitu dari kata batah, asah, dan hakah. Yang mana ketiga kata ini memiliki arti bahwa sesuatu ungkapan dari dalam diri kita untuk menantikan kedatangan, menantikan rahmat Tuhan. Yang berikutnya adalah merindukan, yaitu yang ketiga adalah berharap akan pertolongan Tuhan dalam hidup. Itu yang menurut perjanjian lama, teman-teman. Yang berikut adalah menurut perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian baru kita tahu bahwa perjanjian baru itu ditulis dalam dua budaya, yaitu budaya Yunani dan budaya Roma. Jadi kata iman di sini ada dua budaya, ada dua bahasa, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Latin. Kalau dalam bahasa Yunani, iman itu artinya pistis. Kalau dalam bahasa Latin, iman itu fides, yang memiliki arti harafiah bahwa sesuatu yang ungkapan dari dalam diri kita, ungkapan untuk menanggapi karya Allah. Jadi dalam perjanjian baru ini, iman kita itu sudah memiliki semacam memiliki tujuan. Kita beriman kepada siapa? Dalam perjanjian baru, iman kita itu tertumpu atau bertujuan akhir pada Yesus Kristus sendiri. Jadi intinya, iman adalah tanggapan dari kita atas pewahyuan diri Allah dalam diri Yesus Kristus yang sudah membebaskan kita dari dosa-dosa melalui peristiwa sengsara, peristiwa wafat, dan peristiwa bangkit yang dialami oleh Yesus. Mungkin itu, teman-teman. Terima kasih. Oke, Sobat Miss Dinar, sudah dijelaskan tadi itu apa itu iman, dan sudah diterangkan oleh Frater Iren dengan secara terperinci. Dan pada kesempatan ini saya coba menjelaskan mengapa sih orang itu beriman. Kita tahu bahwa iman itu kan kepercayaan atau tanggapan kita sebagai umat Allah yang percaya. Yang percayanya apa? Percaya kepada siapa? Ya, kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah kita atau Tuhan kita. Dan iman itu kan pertama-tamanya berasal dari inisiatif Allah. Berasal dari inisiatif Allah, bandingkan De Verbum artikel nomor 5. Apa maksud dari artikel ini? Allah yang berinisiatif ini. Bahwa di sini diterangkan Allah sendiri membuat kita dapat bertumbuh dan berkembang dalam iman. Allah ini maksud dari inisiatif ini tadi, inisiatif Allah, bahwa Allah sendiri membuat kita dapat bertumbuh dan berkembang dalam iman. Namun kembali pada diri kita sendiri, memiliki kehendak bebas untuk memilih tadi, memilih karena Allah sudah berinisiatif memberi kebebasan kepada kita. Bisa saja kita memilih apa yang Tuhan rencanakan, namun sebaliknya kita salah memilih yang pada akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, dosa inilah yang membuat kita jauh atau terpisah dari Allah itu sendiri. Namun kembali kepada rencana Allah tadi, segala pengalaman tadi kita istilahnya memaknai, bahkan pengalaman dosa tadi kita harus memaknai dalam hidup. Seperti kata Santo Paulus itu ya, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah. Bandingkan Roma bab 5 ayat 20. Jadi kata-kata Santo Paulus ini kita jangan arti secara harfiah ya. Dalam arti kita harus saya harus berbuat dosa tiap hari, membunuh orang ataupun buat ngabur lah atau sembarang lah sehingga membuat orang rasa disakiti atau bisa saja kita tersakiti. Bukan begitu, bukan kita artikan
apa yang dikatakan oleh Santo Paulus tadi secara harfiah. Namun patut kita sadari bahwa kita menyadari kemanusiaan kita sebagai orang berdosa. Namun tidak berhenti pada menyadari itu. Bukan hanya menyadari, namun kita belajar dari kesalahan dan merubah hidup kita. Ya, setelah kita menyadari, menyadari kemanusiaan kita sebagai orang berdosa, tidak berhenti menyadari, namun kita belajar dari kesalahan dan merubah hidup kita sehingga semakin memiliki kedekatan dengan Allah. Oke. Nah, bagaimana Sobat Miss Dinar? Sudah mendengarkan penjelasan dari Frater Iren dan juga Frater Evan tentang pengertian iman dan cara kita menanggapi iman tersebut. Lalu, hal-hal apa saja yang kita lakukan untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan? Kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ketika kita menjadi Miss Dinar di gereja dan juga menjadi lektor dan lektris. Lalu yang kedua, ketika kita rajin berdoa. Ketika kita bangun pagi, kita selalu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu adalah bukti bahwa kita menanggapi iman kita kepada Tuhan. Lalu yang berikut, dengan rajin belajar dan juga tekun belajar. Lalu, ketika kita melayani teman-teman kita yang sakit. Nah, itu mungkin adalah contoh bagaimana kita menanggapi iman kita kepada Tuhan. Ya, halo sobat-sobat Miss Dinar. Akhirnya kita sampai di sini. Tadi frater-frater sudah menjelaskan banyak hal tentang iman. Pertama tadi, kalau frater ingat tentang iman ya. Pertama tentang iman, dari mana iman itu berasal dan bagaimana mewujudkannya. Pada kesempatan ini, frater tidak mengharapkan banyak, tetapi harapan dari frater adalah agar sobat-sobat Miss Dinar sekalian bisa sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa, dan doa. Doa bersama orang tua, bersama teman-teman, bersama guru, atau kepada siapapun. Dan jangan lupa, kita harus juga berdoa lewat perbuatan-perbuatan kita. Jangan hanya berdoa, tapi kita juga menuangkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Hore!